Sejarah kontroversial wanita pertama yang dieksekusi di Amerika. Bathsheba Spooner adalah wanita pertama dalam sejarah Amerika yang dieksekusi setelah deklarasi kemerdekaan. Bathsheba Ruggles Spooner dijodohkan dengan petani kaya yang bernama Joshua Spooner. Setelah hamil oleh kekasihnya yaitu prajurit Angkatan Darat Kontinental Ezra Ross, Bathsheba meminta bantuan Ross dan 2 orang lainnya untuk membunuh suaminya. Pada malam hari tanggal 1 Maret 1778, Joshua dipukuli sampai mati dan tubuhnya dimasukkan ke dalam sumur. Bathsheba dan ketiga konspirator segera ditangkap, diadili dan dihukum atas pembunuhan Spooner dan dijatuhi hukuman mati. Bathsheba mengajukan permohonan agar eksekusinya ditunda karena kehamilannya, yang awalnya ditolak dan kemudian didukung oleh beberapa anggota kelompok yang bertugas memeriksanya untuk memverifikasi kehamilannya. Setelah keempatnya dieksekusi, pemeriksaan postmortem mengungkapkan bahwa dia hamil 5 bulan. Lalu, apakah Bathsheba akan dieksekusi atau tidak? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bathsheba Ruggles lahir pada tanggal 15 Februari 1746. Ia adalah putri Brigjen Jenderal Timothy Ruggles, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai ketua hakim di Court of Common Pleas di Worcester, Massachusetts dari tahun 1762 sampai 1768. Timothy Ruggles menolak menandatangani protes Stamp Act ketika menjabat sebagai perwakilan Massachusetts untuk Stamp bertindak di Kongres pada tahun 1765. Sebagai seorang loyalis yang mengancam akan mengerahkan pasukan untuk melindungi pertaniannya dan pertanian loyalis lainnya dari serangan pasukan Patriot, Ruggles bergabung dengan Angkatan Darat Inggris di Boston pada tahun 1775. Bathsheba Ruggles menikah dengan Joshua Spooner pada tanggal 15 Januari 1766 dan menjadi Bathsheba Spooner. Joshua Spooner adalah seorang petani kaya di Brookfield dan putra seorang saudagar kaya di Boston. Keluarga Spooner hidup relatif makmur di sebuah rumah 2 lantai di Brookfield dan memiliki 4 anak yang lahir antara tahun 1767 dan 1775. Joshua Spooner dideskripsikan sebagai seorang pria yang kasar dan istrinya sangat membencinya. Pada musim semi tahun 1777, Ezra Ross, seorang prajurit di Angkatan Darat Kontinental yang berusia 16 tahun, jatuh sakit dalam perjalanan ke rumahnya di Lunenburg, sebuah desa di Ipswich. Kemudian, Bathsheba merawatnya hingga sembuh. Dalam perjalanannya dari dinas militer, Ross mengunjungi rumah Spooner pada bulan Juli dan Desember 1777. Pada kesempatan terakhir, dia tinggal hingga tahun baru. Dia bepergian dengan Joshua dalam perjalanan bisnis dan berselingkuh dengan Bathsheba. Namun, Bathsheba kemudian hamil pada pertengahan bulan Januari dan mulai mendesak Ross untuk membunuh suaminya Joshua. Kemudian, William Brooks dan Sersan James Buchanan tinggal di rumah Bathsheba dan mendiskusikan ide untuk membunuh suaminya bersama mereka. Ketika Joshua kembali, dia merekrut mereka untuk membantunya. Dia juga menulis surat kepada Ross untuk memberitahukan perkembangan ini, dan dia kembali ke Brookfield pada tanggal 28 Februari. Setelah Joshua Spooner terbunuh, mayatnya kemudian dibuang ke sebuah sumur, dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, sumur tersebut menjadi sumur berhantu sampai sekarang yang dikenal sebagai Spooner Well atau sumur Spooner. Setelah membuang mayat suaminya ke dalam sumur, Bathsheba membagikan uang kertas dari kotak kunci suaminya dan barang-barang pakaiannya kepada ketiga pria tersebut, dan kemudian membawa salah satu kuda Spooner ke Worcester, yang 14 mil jauhnya. Brooks dan Buchanan menghabiskan sisa malam itu dengan minum, dan keesokan paginya, Brooks memamerkan gesper sepatu perak Joshua Spooner yang diukir dengan inisial namanya.
Setelah pembunuhan itu diketahui, ketiga pria tersebut ditangkap di Worcester dalam waktu 24 jam. Ketika Ross ditemukan bersembunyi di loteng sebuah kedai minuman, dia meminta seorang bapak pengakuan. Buchanan dan Ross yang membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tersebut, dan Bathsheba yang menghasut, bersekongkol, dan mengatur cara serta membentuk pembunuhan tersebut. Semuanya didakwa dan mengaku tidak bersalah. Robert Threadpine yang menjadi Jaksa Agung Massachusetts yang pertama mengadili kasus ini. Pada persidangan tanggal 24 April 1778, para pembantu rumah tangga memberikan kesaksian untuk penuntutan. Levi Lincoln yang kemudian menjadi Jaksa Agung Amerika Serikat di bawah Presiden Thomas Jefferson membela terdakwa. Brooks dan Buchanan tidak bisa memberikan pembelaan setelah menandatangani pengakuan yang panjang. Meskipun Ross telah menandatangani pengakuan serupa, Lincoln berpendapat bahwa dia tidak berniat menyakiti almarhum, tidak mengetahui rencana tersebut sampai beberapa jam sebelum pembunuhan, tidak membantu pembunuhan tersebut, dan berpura-pura mendukungnya untuk mempertahankan perselingkuhannya. Dia berpendapat bahwa Bathsheba memiliki gangguan pikiran dan tindakannya tidak rasional sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya rencana untuk melarikan diri. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah keesokan harinya dan dijatuhi hukuman mati, dengan eksekusi dijadwalkan pada bulan Juni tahun 1778. Bathsheba mengajukan petisi untuk penundaan dengan alasan kehamilannya. Berdasarkan prinsip hukum umum yang melindungi kehidupan janin jika sudah dipercepat, kemudian Bathsheba diperiksa oleh panel yang terdiri dari 12 wanita dan 2 orang bidan pria. Dan semua bidan tersebut bersumpah bahwa Bathsheba tidak hamil. Kemudian, John Green melakukan pemeriksaan kedua dan berkata bahwa Bathsheba benar hamil. Pengadilan tidak menerima pernyataan tersebut dan Bathsheba digantung bersama Ross, Brooks, dan Buchanan pada tanggal 2 Juli di Worcester, Washington Square di hadapan 5.000 penonton. Pemeriksaan post-mortem yang dilakukan atas permintaan Bathsheba menunjukkan bahwa ia mengandung janin laki-laki sempurna yang baru tumbuh 5 bulan. Jenazah Bathsheba kemudian diambil oleh saudara perempuannya yaitu Mary Ruggles Green, istri dari Dr. John Green. Bathsheba kemudian dimakamkan di kuburan tidak bertanda di Green Estate, yang sekarang menjadi lokasi Green Hill Park di Worcester. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.